Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membawakan presentasi tentang pengembangan paragraf. Jadi secara lazim ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mengembangkan paragraf. Cara-cara lazimnya mengembangkan kalimat topik sehingga menjadi 8 buah paragraf. Yang pertama ada paragraf perbandingan, kedua ada paragraf pertanyaan, ketiga paragraf sebab akibat, keempat paragraf contoh, kelima paragraf perulangan, keenam paragraf definisi, ketujuh paragraf proses, dan yang terakhir adalah paragraf klasifikasi. Nah, jadi untuk paragraf perbandingan dan pertanyaan itu akan dijelaskan oleh saya. Jadi paragraf perbandingan adalah paragraf yang kalimat topiknya berisi perbandingan dua hal atau lebih. Jadi perbandingan dapat dilakukan berdasarkan pada hal yang abstrak. Nah, salah satu cara untuk mengembangkan paragraf perbandingan adalah kalimat topik dikembangkan dengan cara memberi unsur-unsur atau bagian-bagiannya. Jadi contohnya seperti struktur buku atau karangan itu hakikatnya mempunyai kesamaan dengan struktur sebuah pohon. Kalau sebuah pohon diuraikan unsur-unsurnya ada terdapat akar, batang, dahan, ranting, dan daun. Selain unsur-unsur itu, sebuah pohon yang sempurna akan memiliki bunga dan buah juga. Jadi pohon yang sempurna itu memiliki bunga dan buah. Demikiannya halnya dengan struktur sebuah buku atau karangan akan memiliki unsur judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, bab demi bab, dan penutup. Bahkan ada buku karya ilmiah yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan glosarium lampiran. Jadi contoh paragraf di atas itu terlihat jelas perbandingan atas dua hal, yaitu struktur pohon dan struktur sebuah buku atau karangan. Kalimat topik tersebut membandingkan kesamaan atas dua hal, yaitu struktur pohon dari akar hingga buah dan struktur sebuah buku atau karangan dari judul hingga daftar pustaka, glosarium, dan lampiran. Nah, untuk selanjutnya adalah paragraf pertanyaan. Jadi paragraf pertanyaan itu adalah paragraf yang berisi kalimat topiknya dijelaskan lebih lanjut dengan kalimat tanya. Dalam mengembangkan paragraf pertanyaan tidak hanya satu kalimat tanya, tetapi dapat lebih dengan beberapa kalimat tanya sebagai penjelas yang diikuti dengan jawaban atau argumentasi atas pertanyaan. Jadi contoh dari paragraf pertanyaan adalah: Pak Amir, kepala kantor kami, gelisah. Mengapa dia gelisah? Ada apa yang membuat dia gelisah? Apa sebabnya dia gelisah? Apakah dia tidak puas dengan kedudukannya sebagai kepala kantor yang sekarang ini? Bukan masalah itu yang menyebabkan dia gelisah. Sebenarnya dia sudah puas dengan kedudukan yang sekarang ini. Bahkan dia ingin tetap mempertahankan kedudukannya sebagai kepala kantor yang sekarang ini. Namun dia resah karena inspektorat telah menemukan beberapa ketidakberesan pertanggungjawaban keuangan kantor. Banyak pengeluaran keuangan yang menyalahi aturan anggaran, tetapi tidak sedikit kwitansi pembelian barang yang meragukan, kegiatan kantor yang fiktif, dan berbau KKN tender pengadaan barang dan jasa. Akibatnya Pak Amir dapat diperkarakan ke pihak yang berwajib dan menerima ganjaran hukum di penjara. Nah, jadi contoh paragraf di atas ini menunjukkan penjelasan kalimat topik Pak Amir, kepala kantor kami, gelisah, dengan beberapa kalimat tanya sebagai penjelas seperti mengapa, ada apa sebabnya, dan apakah. Jadi kalimat-kalimat tanya itu tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi diikuti juga oleh jawaban atau argumentasi sebagai penjelas lebih lanjut alasan-alasan Pak Amir gelisah.
paragraf ketiga yaitu paragraf sebab akibat. Jadi, paragraf sebab akibat berisi keterangan suatu kejadian atau peristiwa yang menimbulkan suatu akibat dari kejadian tertentu. Misalnya bencana, kecelakaan, tidak lulus ujian, atau bahkan dapat mengukir prestasi dari hasil kerja kerasnya. Contohnya yaitu, kerugian yang diderita petani akibat banjir di Provinsi Lampung ditaksir mencapai lebih dari 138 miliar. Kerugian itu berasal dari 22.878 hektar tanaman padi dan 4.116 tanaman jagung yang gagal panen. Total luas tanaman yang terendam air 26.265 hektar, sedangkan kebun jagung yang terendam mencapai 4.264 hektar. Jadi, contoh paragraf di atas merupakan menjelaskan akibat yang terjadi atas bencana alam banjir di Provinsi Lampung. Kalimat topik paragraf itu langsung menggunakan kata akibat, sehingga menyebabkan kerugian pada petani padi dan jagung. Beberapa kalimat penjelas melengkapi paragraf tersebut sehingga ketahuan total jumlah kerugian yang diderita petani padi dan jagung tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang paragraf contoh, di mana paragraf contoh ini adalah paragraf yang menjelaskan sesuatu secara luas dan dengan mengutip atau menunjukkan dengan contoh-contoh nyata. Biasanya kalimat topik paragraf dikembangkan dengan contoh-contoh konkret sehingga kalimat topiknya menjadi jelas pengertiannya. Dalam paragraf contoh ini, kalimat topik atau kalimat-kalimat penjelas tidak selalu menggunakan kata contoh, tetapi dapat juga menggunakan kata misal seperti dan antara lain. Dalam mengembangkan paragraf contoh ini, hendaknya penulis pandai-pandai memilih contoh-contoh yang umum, contoh yang referensif, yang representatif mewakili keadaan yang sebenarnya dan bukan contoh-contoh yang dicari. Sedangkan paragraf yang kedua selanjutnya yaitu paragraf perulangan, di mana paragraf perulangan ini adalah paragraf yang kalimat topiknya dapat dikembangkan dengan mengulang kata, pengulangan kelompok kata, atau bagian-bagian kalimat yang dianggap penting. Salah satunya adalah kepaduan dari unsur pengulang atau repetisi. Di dalam kegiatan belajar itu ada perulangan dengan kata-kata kunci dari kalimat topik yang diulang dalam kalimat penjelas. Sementara dalam pengembangan paragraf perulangan ini tidak terbatas pada kata, tetapi boleh kelompok kata atau bagian-bagian tertentu dari kalimat topik. Kalimat-kalimat penjelas dapat mengulang pokok-pokok pikiran dalam kalimat topik, bahkan dapat diulang dengan kalimat penegas pada akhir paragraf. Sekian, terima kasih. Saya akan menerangkan tentang paragraf definisi atau batasan. Paragraf definisi atau batasan adalah paragraf yang berusaha menerangkan pengertian kriteria dan konsep dari sesuatu hal, seperti istilah, benda, dan masalah tertentu. Definisi atau batasan yang terkandung dalam kalimat topik memerlukan penjelasan yang panjang lebar agar maknanya dapat ditangkap secara tepat oleh pembaca. Sarana untuk menjelaskan secara terinci kalimat topik itu adalah kalimat-kalimat penjelas. Paragraf definisi atau batasan biasanya digunakan dalam buku ensiklopedia dan kamus-kamus bidang ilmu. Namun, ketika seorang penulis akan menjelaskan pengertian dari suatu hal atau masalah, juga dapat menggunakan paragraf definisi yang diperluas. Tidak sekadar dibatasi dengan konsep itu sendiri dan unsur yang penting tidak boleh ditinggalkan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang paragraf proses. Paragraf proses adalah paragraf yang menguraikan suatu proses, urutan, tindakan, perbuatan untuk menciptakan sesuatu. Paragraf ini berisi mengantarkan pembaca ke tahap-tahap kejadian suatu proses.
Setiap kalimat harus berpangkal pada kalimat sebelumnya, sehingga terbentuklah analisis yang sistematis dan logis. Sifat paragraf ini adalah deskripsi atau pemberian, karena yang diminta bukan pembuktian atau argumentasi. Paragraf proses ini bisa kita jumpai di buku resep makanan, seperti cara pembuatan donat, cara pembuatan kue cucur, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu paragraf klasifikasi, di mana paragraf yang berisi pengelompokan hal-hal yang mempunyai persamaan atau perbedaan. Paragraf ini mengelompokkan sesuatu ke dalam suatu sistem kelas, bisa berhubungan ke samping, ke atas, atau ke bawah. Sebagai contoh, saya ambil saat pembelajaran di SD, yaitu ada dua kelompok, yaitu kelompok kelas rendah dan kelas tinggi. Di mana saat kita mengajar di kelas rendah, kita diminta untuk tidak terburu-buru di dalam menjelaskan atau menyampaikan materi, dan kita harus menyederhanakan materi tersebut agar lebih mudah dipahami. Berbanding terbalik saat kita mengajar kelas tinggi. Saat kita mengajar kelas tinggi, kita harus menggunakan perumpamaan yang lebih luas dan kompleks agar siswa juga mampu mengembangkan pikirannya. Terima kasih.